Shalom. Nama saya Putri dari Persepsi. Saya akan menjelaskan oleh Saya sudah Putri Hendro. kami menjelaskan tentang model-model evaluasi program pendidikan. Adapun model yang pertama adalah Goal Oriented Evaluation Goal. Model ini pemilihan model evaluasi yang tepat dalam evaluasi program pendidikan tergantung pada tujuan evaluasi, sumber daya yang disiapkan, dan kompleksitas program yang dievaluasi. Dalam beberapa kasus, model evaluasi yang digunakan dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan sifat program yang dievaluasi. Model yang kedua adalah Goal Free Evaluation Model. Menurut Suharim Simi Arikunto dan Sepi Safruddin Abdul Jabbar, model evaluasi yang dikembangkan oleh Mikhail Serpushin ini dapat dikatakan berlawanan dengan model yang pertama yang dikembangkan oleh Tyler, di mana evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah tercapai. Lalu model ketiga yaitu Formative Summative Evaluation Model. Menurut Suharsimi Arikunto dan Sepi Safruddin Abdul Jabbar 2018 ayat 42, selain model evaluasi lepas dari tujuan, Mikhail Scriven juga mengembangkan model lain, yaitu model Formative Summative. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkungan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan, disebut evaluasi formatif. Dan ketika program sudah selesai atau berakhir, disebut evaluasi sumatif. Model yang keempat yaitu Context Evaluation Model. Menurut Suharsimi Arikunto dan Sepi Safruddin Abdul Jabbar 2018 ayat 43, model ini dikembangkan oleh Stagg. Menurut ulasan tambahan yang diberikan oleh Fernandes 1984, model Stagg menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu satu, Key description, dan dua, pertimbangan judgment, serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu satu, antecedent or context, dua, transaksi atau transition on process, dan tiga, keluaran output outcomes. 5. CIPP Evaluation Model. Menurut Suharsimi Arikunto dan Sepi Safruddin Abdul Jabbar 2018 ayat 45, model evaluasi merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator, sehingga uraian yang diberikan relatif evaluasi model CIPP. Context, Input, Process, and Product. Pertama kali ditawarkan oleh Safruddin, kemudian Safruddin mengembangkan model evaluasi CIPP pada tahun 1996. Safruddin yang dikutip oleh Wirawan menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengerahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, project, personality, produk, intuisi, dan assessment. Wirawan 2012. Kemudian selanjutnya penggunaan model evaluasi program pendidikan. Yang pertama, evaluasi formatif. Model ini fokus pada pengumpulan informasi selama proses program untuk membantu perbaikan dan penyesuaian yang terus-menerus. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang berguna kepada pembuat keputusan dan praktisi pendidikan agar mereka dapat melakukan perbaikan sepanjang jalur. Ini melibatkan pengumpulan data secara berkala selama program seperti ujian formatif, observasi kelas, atau penilaian proyek. Pemilihan model kedua, evaluasi sumatif. Berbeda dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai atau pada titik tertentu dalam prosesnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi keseluruhan efektivitas program dan hasil akhirnya. Ini bisa melibatkan penggunaan tes standar penilaian akhir atau pembandingan antara kelompok yang berpartisipasi dalam program dan kelompok kontrol. Pemilihan model ketiga, evaluasi eksperimental. Model ini melibatkan penggunaan kelompok kontrol dan eksperimen untuk mengevaluasi efektivitas program. Kelompok kontrol menerima perlakuan yang sama dengan kelompok yang berpartisipasi dalam program, tetapi tanpa intervensi program tersebut. Setelah itu, perbandingan dilakukan untuk melihat apakah program memiliki dampak yang signifikan. Selanjutnya, pemilihan model evaluasi partisipatif. Model ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku
kepentingan yang terlibat dalam program termasuk peserta pendidik, orang tua, dan komunitas lokal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa evaluasi mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan semua pihak yang terlibat sehingga hasilnya lebih berkelanjutan dan relevan. Pemilihan model evaluasi responsif atau relevan. Model ini menekankan pengumpulan dan analisis data secara kontinu selama pelaksanaan program. Hal ini kemungkinan para pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian segera berdasarkan temuan evaluasi yang baru saja diperboleh sehingga meningkatkan efektivitas dan responsivitas program. Jadi kesimpulan dari pemilihan model evaluasi program pendidikan adalah di mana pemilihan model evaluasi yang tepat harus mempertimbangkan konteks spesifik program, sumber daya yang tersedia, dan tujuan evaluasi yang ditetapkan. Kombinasi beberapa model evaluasi juga dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas program pendidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang model-model evaluasi program pendidikan. Terima kasih.